manusia itu ada limitasinya. Sementara menurut saya ketika seseorang itu mampu mengelola limitasi itu sendiri, maka semakin berkualitaslah hidup manusia itu sendiri. Namun di lain sisi itu, pada diri seorang manusia itu ada stupidity-nya. Gimana caranya bisa mengetahui kita hidup di cycle 12 itu? Oke, diminum dulu Mas, boleh? Oke, teman-teman ini kayaknya udah banyak banget ya sebenarnya tadi bahan-bahan quotes yang nanti mau diupload mungkin. Jadi insight-insight yang tadi didapetin dari Mas Sabrang bisa jadi pemantik lagi bahwa oh sebenarnya proses kita kenal sama diri sendiri itu tuh memang dinamis gitu ya. Dan ada banyak aspeknya sebenarnya. Aku boleh minta tolong untuk panitia untuk menyalakan lampunya. Kita mau ngelihat wajah teman-teman yang sebenarnya ini udah pengen tanya nih sebenarnya. Oke, udah mulai terang gitu ya. Oke, ini sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Jadi karena kita dan aku dan Mas Sabrang juga pengennya lebih bisa deket nih sama teman-teman semua di sini. Jadi mungkin boleh ada yang mau bertanya. Boleh angkat tangan kali ya. Boleh? Kita mulai dulu 1 2 3. Oke, wah ada 1000 Mas yang nanya banyak. Oke, dari yang sebelah atas Masnya pakai baju batik tadi aku lihat. Oke. Boleh sebutkan apa nih Mas? Sebutkan nama, sebutkan asal, sebutkan. Oke. Kenalan dulu aja Mas. Sebutkan lomba hidupmu apa Mas? Ya, terima kasih. Perkenalkan sebelumnya nama saya Aziz. Saya dari Sleman. Saya ingin bertanya ketika tadi Mas Sabrang menjelaskan sebelumnya kita itu punya limitasi seperti itu. Kita itu punya limitasi, kita harus sadar bahwasanya kita punya limitasi. Tetapi di sisi yang lain, ketika kita sering kali mendengar motivator-motivator itu selalu bilang bahwasanya kalian harus keluar dari zona nyaman. Harus keluar dari zona nyaman. Kalian harus break limitasi itu sendiri, limitasi diri kalian sendiri. Nah, apakah hal itu sesuatu hal yang mutlak harus kita lakukan untuk mengetahui diri kita atau tidak? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Aziz ya tadi ya. Oke, boleh langsung dijawab? Oke, langsung dijawab. Mas Sabrang boleh. Enggak man, enggak ada yang mutlak di dunia. Anda diam aja bertapa di pojokan 30 tahun gitu ya enggak apa-apa, nanti akan menemukan diri sendiri juga dengan cara yang berbeda. Ada contohnya, Risi, ada yang dia enggak pernah keluar dari satu kotak rumahnya selama hampir 70 tahun. Dan dia lebih mengenal dirinya lebih dari siapapun. Bahkan dia tahu matinya kapan misalnya. Tinggal perjalananmu yang maunya seperti apa. Gini, ada limitasi yang kita impose sendiri. Maksudnya kita limitasi yang kita ciptakan sendiri. Dan ada limitasi yang memang datang dari modal. Yang saya maksud dari yang harus kita sadari adalah limitasi yang datang dari modal awalnya. Misalnya Anda nggak bisa terbang, itu limitasinya. Tapi kalau Anda menjadi apa, itu limitasi dalam otak sendiri. Di break itu. Karena limitasi harusnya bukan datang dari konsep. Limitasi datangnya harus datang dari experience. Kalau yang dari akal itu tadi. Paham maksud saya? Gini misalnya, nggak mungkin saya kasih contoh siapa ya? Yang bikin Starbucks, saya lupa namanya. Dia cari modal sangat susah, dia pinjem bank, ditolak, pinjem bank ditolak, sampai dia udah nggak bisa ini saya bikin. Itu limitasi yang diimpos sama otaknya. Tapi nggak ada yang menghalangi dia datang ke bank terus toh. Sampai akhirnya dia datang sampai 220 kali kalau nggak salah, tiap hari datang. Jadi sekitar 10 bulan, tiap hari datang, minjem ditolak, oke. Minjem ditolak, oke. Sampai akhirnya diterima mungkin karena kasihan sebel melihat mukanya. Whatever the reason, outputnya adalah pengen diterima gitu dengan caranya, sehingga limitasi itu dia tabrak dengan cara yang tidak masuk akal. Keluar dari zona nyaman itu juga nggak harus juga, hidup tuh nggak harus kok. Cuman kamu tahu konsekuensinya gitu aja. Makan aja nggak harus kalau kamu siap-siap mati, nggak apa-apa. Hidupmu sendiri, kamu punya decisionmu sendiri, asal kamu tahu konsekuensinya, it's okay. Motivator-motivator itu mengajak Anda keluar
dari zona nyaman dengan asumsi yang datang ke dimotivasi adalah orang-orang yang pengen menumbuhkan dirinya. Karena ketika orang pengen menumbuhkan dirinya, dia butuh stimulan untuk bisa menemukan dirinya, sisi dirinya yang lain. Tanpa ada stimulan yang baru, dia tidak akan menemukan kesempatan yang baru. Gitu aja dok. Karena kadang-kadang kita tidak tahu limitasi kita kalau tidak dihadapkan pada keadaan yang memaksa kita berbuat sesuatu. Contoh paling sederhana lah. Kalau nggak gara-gara Roro Jonggrang, dia nggak tahu bisa bikin patung 1001 malam kan misalnya gitu. Anda pernah itu gara-gara Roro Jonggrang itu budaya kebut 1 malam kan sangat luar biasa populer di Jogja itu. Anda pernah mengerjakan sesuatu 1 malam gitu? Wah, skripsi 1 malam nggak pernah? Oh sekarang bisa ada ChatGPT kok. Apa? Cari info ya, info skripsi 1 malam. Nggak, Anda pernah nggak mengalami sesuatu yang, ternyata saya bisa ya, karena dipaksa keadaan. Nah ini tabrakannya sama naluri diri. Naluri manusia, ini bahkan bukan ingatan manusia, ini ingatan sel. Semua makhluk yang bergerak, itu punya naluri dia pengen dengan energi terkecil, untuk mendapatkan kesenangan terbesar, kesakitan paling sedikit. Artinya kalau mau ngomong naluriah, kita nggak mau masuk pada situasi yang buruk. Sehingga didorong, ayo toh masuk situasi yang buruk. Agar kamu bisa menumbuhkan diri. Karena ketika kamu masuk dalam situasi yang buruk, kamu tahu modal-modal yang ternyata kamu sebelumnya tidak tahu. Misalnya tes lah, sampai rumah tes. Anda ngambil radio tetangga. Terus Anda ketahuan maling. Anda kan tahu bahwa Anda pelari yang luar biasa. You know what I mean? Tak tahu maksud saya ya. Jadi mereka pada sebuah situasi tertentu, para motivator itu ngajak Anda keluar dari zona nyaman agar Anda menemukan aspek-aspek diri Anda yang sebelumnya belum keluar, gitu aja. Tapi apakah harus? Enggak. Anda lagi-lagi itu, enggak ada yang harus di dunia. Agama pun juga salah kalau ustadz ngomong, kamu harus ikut, harus ibadah tiap hari. Nggak boleh makan babi, itu salah. Karena dia nggak ngomong tujuan manusianya kemana. Kalau tujuannya ke neraka ya justru nggak melakukan itu yang paling benar. Amin, nggak ada yang harus kalau kamu belum ada tujuannya. Paham maksudnya? Jadi harus ngapain itu tergantung gue kok. Tergantung kita sendiri. Nggak ada yang harus. Yang saya garis bawahi, semua ada konsekuensi. Jangan kamu melakukan sesuatu, tidak paham konsekuensinya di depan. Karena nanti efeknya kamu akan jadi remorse, akan jadi menyesali dan menyalahkan orang lain. Karena masuk sesuatu tidak kamu hitung benar konsekuensinya. Kalau kamu sudah hitung konsekuensinya, do whatever you want, man. Kalau bisa jangan menyakiti orang lain. Oke, sudah cukup untuk Mas Aziz? Apakah sudah bisa diterima jawabannya? Oke, beri tepuk tangan lagi. Oke, tadi aku juga mendapatkan insight nih dari Mas Abrang ya, bahwa sebenarnya memang gak ada keharusan di dunia ini, kalaupun selama kamu tuh tidak tahu mau ke arah mana dulu nih gitu ya. Oke, boleh kita lanjutkan lagi diskusinya Mas Abrang dengan teman-teman lagi yang di sini. Oke, coba turun dulu teman-teman, sabar ya. Oke, boleh dinyalain lagi panitia, ini rada gelap ya, pakai hitam-hitam, terus aku juga tidak bisa melihat ini. Oke, hitungan ketiga mungkin ya kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Aduh. Oke, wah Mbak depan Mbak. Coba sekali lagi teman-teman turun lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, masnya yang kemeja hitam. Ya masnya mas jangan nengok ya, nah benar masnya itu ya. Karena semuanya kemeja hitam ya, sorry teman-teman. Oke. Teriak. Nyala, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rada ndredeg Mas Abrang ngomong karo anak kiai ya. Ngapunten Mas Abrang, mungkin nanti pertanyaannya kalau misal dirasa saya agak jelimet, agak gagap dan lain sebagainya, mohon maaf sebelumnya. Jadi saya ingin mempertanyakan beberapa hal seperti yang disampaikan Mas Abrang tadi. Pertama perihal limitasi, kedua stupidity tadi, kemudian nanti akan mengarah pada comparing yang disampaikan Mbak Gayatri tadi. Sehingga apa yang disampaikan Mas Sabrang tadi menurut saya cukup menarik sekali. Manusia itu ada limitasinya.
Sementara menurut saya ketika seseorang itu mampu mengelola limitasi itu sendiri, maka semakin berkualitaslah hidup manusia itu sendiri. Namun di lain sisi itu, pada diri seorang manusia itu ada stupidity-nya. Contoh seperti yang disampaikan tadi akan mengarah pada comparing. Terlalu banyak kita mengcompare kehidupan kita terhadap kehidupan orang lain, terlalu banyak kita mengcompare pemikiran kita dengan pemikiran orang lain, maka semakin tidak terarahlah hidup kita. Yang menjadi outputnya nanti adalah seseorang akan menjadi susah mendefinisikan siapa sih kita. Seseorang menjadi bingung terhadap sikap-sikap kebijakan-kebijakan apa yang kita akan lakukan ketika menghadapi suatu masalah, menghadapi suatu problem tertentu yang nanti dampaknya akan meluas ketika itu tidak dilakukan secara tepat. Efek domino itu yang nanti lama-kelamaan akan menjadi insecure dan lain sebagainya. Jadi menurut Mas Abrang, bagaimana kualitas seorang manusia standarnya ketika kita mampu mengontrol terhadap limitasi kita, stupidity kita, dan comparing kita tadi. Terima kasih. Oke, bisa langsung jawab Mas Abrang? Oke, karena yang nanya banyak mungkin jawaban saya nggak panjang-panjang ya. Semua dalam hidup manusia itu useful, termasuk stupidity. Stupid itu, karena gini aja lah. Anda pernah keluar kalimat gini, yang penting kita cari hikmahnya. Pernah? Penting ya. Itu kejadian ketika kejadian diterima jadi pacar atau ditolak jadi pacar. Ketika ditolak ya kita cari hikmahnya. Means kesalahan itu pintu dari ilmu. So kalau kamu nggak mau menerima kesalahan, kamu nggak akan terbuka juga pintu ilmunya. So it's okay melakukan kesalahan. Makanya kalau saya ngomong tuh, do whatever you think right sekarang, tapi jangan lupa feedback loop-nya. Ketika outputnya tidak sesuai yang kamu harapkan atau membuat damage, think backtrack, apa ya yang salah tadi? Sutradaranya bergerak nih, benerkan si sutradara jalan, si aktor jalannya berdasarkan gimana. Nah kalau feedback loop itu jalan, do whatever you want man. Kamu bakal merusak orang lain, semua orang ada potensi itu bakal merusak orang lain. Dan menurutmu merusak selalu buruk juga. Saya bisa bikin kasus sejarah di mana merusak itu hal yang baik juga. Tapi nanti jadi argumentasi, yowes tak merusak gitu jangan ya. Tapi semua itu bisa diambil positif, semua itu bisa menghasilkan hal yang positif dan negatif. Dan satu orang itu nggak bisa mendefine satu society. Seperti satu sel nggak bisa mendefine satu tubuh. Tapi kalau satu sel bekerja dengan baik, dia tidak menjadi kanker, dia akan menjadi bagian dari tubuh. Untuk bekerja sama. Gitu juga dengan satu manusia dalam satu society. Do whatever you want. Karena dalam satu society itu butuh ya ada yang agresif, butuh ada yang halus, butuh ada yang pinter, butuh ada yang goblok, butuh ada yang kaya, butuh ada yang miskin. Karena kalau semua kaya, nggak ada gunanya kaya dan nggak ada yang disantuni. Nggak ada doanya yang makbul juga kalau menurut agama. Jadi semua itu ada gunanya. The only game dalam dalam life itu bahwa time berjalan terus dalam dinamikanya. Dalam waktu yang berjalan itu dia nggak nunggu kamu, dia akan berjalan terus. Dengan semua teori yang Anda katakan, sudahkah Anda lakukan? Pertanyaan itu aja. Kalau Anda punya teori, lakukan. Karena Anda debat benar salah sama orang tuh nggak ada gunanya. Anda sendiri yang sutradaranya akan membangun dari experience-mu bahwa oh ini lebih tepat, ini lebih buruk. Bahwa kamu ngambil dari segitu banyak referensi, jangan dianggap itu menyusahkan. Bisa merusak dirimu. Orang yang ngambil banyak referensi tapi merusak dirinya, itu karena di rumahnya cuma punya satu kamar. Gini maksud saya. Kalau Anda menerima tamu, itu nggak langsung masuk ke ruang tidur loh. Taruh teras dulu. Lumayan bagus taruh di ruang tamu. Lumayan sering masuk baru kemudian ngambil di kulkas sendiri gitu ya. Begitu juga dengan ideas. Idenya siapa? Baca aja. Tapi taruh teras, jangan langsung dimakan
langsung taruh ke ruang tidur. Kalau semua langsung taruh ruang tidur, stres kita. Kenapa? Karena yang kita baca itu pasti ada tabrak-tabrakannya, ada kontradiksinya. Yang membuat orang bingung adalah ketika barang kontradiktif diambil tanpa filter. Contoh orang intelektual, salah satu ciri orang intelektual adalah mampu mengambil semua informasi, mengambil semua ide tanpa harus memutuskan aku percaya atau tidak. Jadi baca aja, urusan percaya atau tidak, diambil atau tidak, itu nomor 19. Baca dulu aja, diambil serap gitu aja, agar kita punya referensi yang banyak. Nah, bahwa itu nanti kemudian nggak diterima ya nggak masalah. Lagi-lagi ini kontrol kompartemen dalam akal kita. Saya mohon maaf saya agak forward ini tadi, karena saya paling tidak suka kalau ada orang melimitasi ilmu. Ilmu itu pintu. Bahwa kamu tidak setuju ilmu dari sudut pandang itu, it's okay. Tapi kamu harus tahu dulu kenapa kamu menolak, bukan katanya. Mengalami dulu. Misalnya, saya nggak suka porno. Tahu ya analoginya? Contohnya seperti apa? Loh, is it bad? Maybe. Kalau kamu udah tahu dengar dari orang lain dan kamu nggak mau ambil resiko itu, don't. It's okay. Tapi kalau untuk ideas, masuk aja. Kalau nggak suka, oke, saya udah pernah baca ini dan saya nggak setuju. That's it. It's okay kok untuk setuju dan tidak setuju. Jadi, daripada semua teorimu, just do it, man. See how life goes. Oke, kita beri tepuk tangan lagi semuanya. Oke, ini semoga sudah cukup puas dengan jawabannya Mas Sabrang ya Mas ya. Oke, nanti kalau misalnya ada yang kurang mungkin boleh nanti di lain waktu kita diskusikan lagi gitu ya. Nah mungkin sebenarnya kita pengen lebih intimate sih Mas. Kalau misalnya kita mungkin duduk di bawah gitu ya sama teman-teman mungkin. Oh tujuannya intimate? Iya. Oh, berarti ke depan bawa kopi sama asbak dan rokok ini berarti gitu. Oh, enggak Oke, ya? izin ya teman-teman ya. Asbaknya juga berarti enggak ya? Oh. Yo, enggak ada salahnya bertanya. Oke, nah ini harapannya bisa lebih deket lagi sama teman-teman semuanya di sini. Oke, kita lanjut lagi. Mungkin dari sini udah mulai banyak yang pengen tanya ya teman-teman ya. Kita mulai diturun dulu tangannya teman-teman ya, sabar ya. Oke, kita hitungan ketiga boleh? 1, 2, 3. Oke, dengan masnya yang, ya baju hitam juga sih mas ya emang ya. Oke, mic-nya mungkin boleh? Mas yang pakai baju depannya petani. Selamat malam. Salam kenal, saya petani Pak. Pak Bu ya, Mas Mbak gitu. Gini Mas, tadi saya tertarik banget karena kecerdasan Mas Sabrang untuk bisa menerapkan konseptual di pikiran dan dari sel memori yang tadi di tahun 2000 di umurnya 23 cycle 12, saya tertarik itu Mas. Gimana caranya bisa mengetahui kita hidup di cycle 12 itu? Itu yang pertama Mas. Gitu. kan ngomong tadi ya Mas ya, ya kan? Nah, oke. Jadi nggak apa-apa kan nanya itu Mas. Terus yang kedua, ketika kita sudah bisa, oke lah kita dengan gempuran keadaan dan kontradiktif yang ada di pikiran, akhirnya kita bisa tahu diri dan sadar diri. Tujuannya untuk apa sih Mas? Tujuannya kan kalau misalkan kita nih ya masing-masing kan punya tujuan masing-masing, tapi kita ngomong general aja deh di Indonesia gitu lah. Kalau nggak di Jogja aja. Tujuan kita bisa tahu diri, sorry. Setelah kita tahu diri, kemudian kita sadar diri, tujuannya untuk apa? Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga Mas, oke ya. Ada berapa pertanyaan Mas kalau boleh tahu ya? Enggak, yang ketiga sih lebih ke personal sih Mas. Saya punya teman-teman banyak Mas yang saya sendiri kepengin tuh mereka bisa sadar diri, tahu diri itu dengan metodenya Mas Sabrang nih. Karena dengan metode yang udah feodal itu kan gagal terus ya. Ayolah kita coba deh dengan formulasi yang baru. Nah, mungkin next time dari sini
saya kepengen ngadain event seperti ini tapi di Jawa Timur, Mas. Itu yang terakhir. Gitu sih. Oke, boleh langsung dijawab oleh Mas Abrang. Pertama, cycle 12. Nggak semua orang cycle-nya 12, Mas. Jadi dia bisa ngamati dirinya sendiri. Ini pengamatan dari referensi lawas itu bisa kita gunakan untuk kira-kira saya cocok pakai yang mana ya, misalnya gitu. Misalnya yang cukup universal, 40 itu cukup universal. Itu di dunia Islam ada, di dunia Jawa ada, di neuroscience juga 40, itu titik yang cukup universal. Lainnya agak cabang-cabang, ada yang ngomong cycle 12, cycle 8, ada yang ngomong 33 ledakan pertama. Kalau laki-laki 43, perempuan 46, ledakan kedua, 60 ledakan ketiga, itu dari referensi Vedic. Banyak referensi-referensi untuk melihat, membantu kita nengeri, dalam tanda nengeri menandai perjalanan hidup kita. Saya kalau ngomong referensi, jangan anggap itu sebagai kebenaran yang tidak mungkin tergoyahkan. Anggap itu sebagai penelitian rata-rata. Saya pengen bikin videonya sampai sekarang merasa perlu atau enggak gitu loh. Karena semua penelitian yang dikeluarkan itu outputnya kan rata-rata. Rata-rata itu dari 10 atau beribu banyak orang. Artinya kita tidak tepat di situ. Kita agak turun sedikit atau agak naik sedikit. Tapi at least kita nggak harus mulai dari nol. Itu loh, cepatnya tuh gitu loh. Kenapa kita perlu belajar dari wong-wong lawas, buku-buku kuno dan seterusnya. Dia punya guide rata-rata nih. Apakah tepat? Mungkin tidak untuk dirimu pribadi. Tapi kamu nggak harus mulai dari nol nyarinya. Kamu mulai dari rata-rata, naik dikit apa turun dikit. 12 tahun itu kalau saya jelaskan nanti juga agak kompleks. Karena misalnya kalau di Jawa sederhananya gini, kenapa 40 tahun? Karena wetonmu balik pada hari, tanggal, dan hari yang sama. Itu baliknya ketika 39 ke 40. Itu ada hitung-hitungannya lagi. Mau kita bahas tentang primbon hari ini untuk mengetahui diri? Enggak juga, beda tema. Beda tema itu mengenal ya. diri juga Mbak dari sisi Jawa. Oke, benar. Wukumu, wah cikur. Enggak ada, oke. Yang kedua tadi tentang tujuan. Kenapa kita harus mengenal diri? Agar tidak kejeglong, Mas. Orang yang tidak tahu dirinya sendiri susah membawa dirinya. Anda pernah membawa mobil yang setirnya speleng? Susah bukan? Lari-lari itu. Mengendalikannya sangat susah. Apalagi kamu mobil baru yang speleng, gasnya belum pas, belum apal, remnya belum apal. Gimana ngendarai di jalan? Kemungkinan kecelakaan besar. Kemungkinan kisruh banyak lah, intinya gitu. Apa gunanya mengenal diri? Agar kita mengenal kendaraan kita tuh gimana sih tendensinya, sehingga kita bisa ngontrol lebih jauh. Salah satu gunanya yang paling berguna. Wibawa itu datangnya dari mana sih? Wibawa itu datangnya dari orang yang sudah mengenal demitnya. Contohnya gini, kalau ada berita pembunuhan, Anda membayangkan diri Anda membunuh atau tidak? Mesti, bunuh orang jahat ini. Itu karena Anda belum mengenal demitmu. Anda belum menemukan diri Anda pada sebuah kondisi di mana Anda mungkin untuk membunuh orang. Kalau misalnya ibumu diludahin di depan matamu, kamu bunuh nggak tuh orang? Langsung bunuh kan? Artinya kamu tahu nih, aku bisa jadi orang itu loh dalam keadaan tertentu. Kamu akan menjaga dirimu jangan sampai masuk keadaan itu. Kamu menekan, kamu benar-benar mengurung demit dalam dirimu. Ketika demit itu terkurung, keluarnya sebagai wibawa. Orang tahu bahwa ini ancaman ini. Tanpa sadar, karena bukan akal yang bekerja. Gampang, ini prono ini berat ya Bang Ki. Karena nggak bisa dijelaskan, tapi dia bisa kerasa, ini demitnya udah keluar ini. Cuman ditahan, ini ancaman nih orang ini. Seperti kita melihat singa, walaupun dia diem tetap ngeri. Kenapa? Karena dia bisa gigit. Orang itu dihormati dengan wibawanya karena dia berbahaya. Cuma dia menahan dirinya agar tidak berbahaya. Benar-benar ditahan demitnya nih. Itu akan menjadi keluar wibawa. Kalau kamu mau ke motivator manapun, coach manapun untuk mengeluarkan wibawa, nanti jadinya saudara-saudara. Jadinya gerak dan lagu. Kayak ya serasa ngomong. Karena wibawa keluar dari dalam, bukan dari gerak tubuhmu itu otomatis semua. Diem aja bisa, pencelaan tetap
berwibawa kelihatan kok. Nah gunanya mengenal diri itu luar biasa banyak potensi di dalam dirimu tuh. Mohon maaf, luar biasa banyak, tinggal mau dari sudut mana pandangnya. Kita ambil satu slicing aja lah, mohon maaf agak panjang. Kita satu slicing aja lah. Ada 114 titik dalam tubuh kita, 3 di luar, lainnya di dalam nih. Kita bisa mengaktifasi titik itu aja, emosimu semua bisa dikontrol semua. Bahkan kamu ngomong sama binatang bisa. Tuh, bullshit, mungkin di dunia modern nggak bisa, tapi ada ilmu yang menceritakan itu. Terus kita ngomong iya atau tidak, gimana? Nyoba sih, nyoba. Setelah itu baru tahu kamu kenal dirimu. Kenal dirimu gunanya apa sih? Agar kamu bisa make mobil diri. Itu dengan baik dan benar. Ini mobil ini, wis mohon maaf ini. Karena mana dirimu? HP-mu itu kamu atau bukan? Bukan, kenapa? Ayo kita breakdown. Kenapa itu bukan dirimu? Karena kamu ngambil, kamu beli menjadi dirimu, betul ya? Kegiatan yang ngambil dari luar menjadi dirimu itu jadinya milikmu, bukan kamu. Betul ya? Konsepnya gitu ya. Sekarang saya nanya, badanmu ini milikmu atau bukan? Karena kamu ngambil makanan, dijadikan daging. Betul? Akalmu ini milik kamu atau bukan? Kamu ngambil dari gurumu untuk kamu pakai cara berpikirnya. Kamu yang mana? Itu mumet toh. Mau sedalam apa kita ngomong itu. Tapi ketika kamu tahu citta, itu kalau ngomong Jawa ya, sebutannya citta, diri yang tanpa memori. Dunia akan sama sekali berbeda. World view-nya sama sekali berbeda. Artinya, kamu menghadapi anxiety, menghadapi tekanan sukses, menghadapi politik, menghadapi keadaan dunia jadi sama sekali berbeda. Artinya, in control on yourself. Kalau gampangnya gini aja lah kalimat pendeknya. Apa gunanya untuk mengenal diri agar kamu mendapatkan freedom yang kamu miliki, yang kamu miliki, hak freedom yang kamu miliki. Sebelum kamu mengenal dirimu, kamu belum punya freedom, illusion of freedom, gitu aja. Oke. Yang terakhir mau bikin acara di Jawa Timur, monggo. Tapi saya jangan berharap terlalu banyak bahwa orang-orang mau cara berpikir gini nih. Caranya untuk mengubah dalam tanda petik cara untuk mengajak society bukan gitu, bukan untuk dengan menawarkan. Tapi yang memang sudah tertarik di awal, jadilah orang sukses dan menjadi contoh. Generasi berikutnya akan mencari sumbernya dari mana dan otomatis mereka akan mencari apa yang dibutuhkan. Jadi sukses. Oke. Mas Abrang boleh sambil minum dulu? Oke, boleh. Oke. Ada yang lagi mau tanya? Oke, nggak usah ditanya, Mbak Gayatri pasti mau nanya semua ya. Oke, turun lagi teman-teman, kita di hitungan ketiga ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, mbaknya mungkin yang di atas. Oke, boleh panitia dibantu. Selamat malam Mas, perkenalkan saya Afifah, saya dari kampus. Maksudnya saya tadi dari kampus dan asalnya asal saya dari Makassar Mas. Di sini saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sih Mas cara kita mengetahui bahwasanya kita itu sudah mengenal diri kita? Karena saya punya pengalaman Mas, kemarin mau wawancara, terus ditanya, coba deskripsikan diri Anda. Terus saya menjawab, ya saya mengenal diri saya adalah orang yang baik misalnya, yang humble, saya putih, saya mencung. Tetapi pada saat itu mentor saya mengatakan bahwasanya kita itu dikenal dari pendapat orang lain. Kita dikenal oleh teman-teman atau kerabat terdekat kita. Jadi kita tidak bisa menilai diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi pertanyaan kedua saya adalah sebenarnya kita ini berangkat dari diri kita sendiri atau dari pendapat orang lain, seperti itu Mas. Terima kasih. Oke, menarik ya pertanyaannya nih Mas Abraham. Mbak, pendapat orang lain itu pendapat orang rumah, orang kantor atau orang sekolahan? Karena tiga-tiganya pasti berbeda pendapatnya. Kamu penyabar di rumah, pemarah di kantor, dan cerewet kalau di kampus misalnya gitu. Yang dikenal orang itu persona Mbak, bukan diri. Beda dengan identity. Yang kamu deskripsikan dirimu itu tadi sifat sama badan, bukan diri. Kapan kita mengenal diri? Kita selalu mengenal diri
Pertanyaannya sedalam apa? Kalau yang dikenal diri adalah badannya, it's okay kamu mengenal dirimu, badanmu. Itu biasanya anak umur 3 tahun yang kenalnya badannya kayak gitu tuh. Apa masa falik ya? Ya betul ya, masa falik itu mengenal badannya. Dirinya adalah badannya. Nanti gede sedikit, dirinya akalnya kok. Gede sedikit, bukan akalku, bukan badanku kok. Tumbuh terus. Jadi tidak ada satu definitif titik di mana kamu mengenal diri. Karena ketika kamu sudah merasa mengenal diri, ada di balik itu yang belum kamu kenal. Saya layout sederhana ya. Ada 4, saya pakai slicing di Jawa. Gampang menjelaskannya soalnya. Buddhi, ahankara, manas, citta. 4 lapis dari diri yang dikenal. Buddhi, akal. Kamu mengenal dari akal. Siapa? Derrida. Orang, aku berpikir maka aku ada. Buddhi. Tapi semua budi, akal ini pasti menempel pada identiti. Aku. Sehingga semua akal digunakan untuk membela aku. Kenalnya di mana? Aku nih. Tapi di bawah aku ada yang namanya manas. Kalau Anda main game, warnanya biru mana itu bisa magic gitu. Asal katanya manas itu. Artinya ingatan. Manas ingatan itu karena tidak ada diri tanpa ada ingatan. Kamu dipanggil, ingatan. Badanmu ini ada DNA, ingatan. Di dalam DNA, dalam sel ada yang namanya RNA, ingatan. Masing-masing punya entanglement, ingatan atom. Jadi ini kumpulan ingatan menjadi diri dan menjadi buddhi. Sampai pada titik di mana citta, kamu mengenal diri yang tanpa ingatan. Bukan gila ya. Bukan hilang ingatan. Diri sejati yang tanpa butuh ingatan untuk mengenal. Nah sampai selevel itu, kita nggak cukup bahas 1 malam untuk ngomong itu. Tapi jangan jadikan beban. Lagi-lagi nggak ada kewajiban kamu mengenal sampai mana kok. Kamu mengenal, nggak mengenal, whatever. Yang penting jalani hidupmu tanpa penyesalan. Kamu nggak mau mengenal diri aja, lama-lama kenal diri kok. Wes toh. Paling sederhana buktinya adalah kamu lebih gampang pilek ketika kecil daripada sekarang. Kamu perhatikan? Kenapa? Karena sakit sedikit, sekarang udah hafal. Oh mau sakit nih, aku istirahat, aku minum. Kenapa? Karena Anda mengenal cara kerja diri. Anda nggak sengaja pengen mengenal diri, tetap lebih mengenal diri. Apalagi sengaja. Lagi-lagi tidak ada standar, tidak ada kewajiban. Do whatever you want. Sayang aja, Tuhan bikin spesifik kamu dari keputusan bapakmu, yang diambil dari keputusan mbahmu, dari keputusan sana. Jadi kamu itu spesial, kamu adalah pemenang. Karena kamu 1 sperma dari 3 miliar sperma yang lain yang dijadiin kamu. Means sayang kalau pemenang ini cuman hidup menjadi layeh-layeh di rumah. Make something out of it. Terima kasih. Oke. Makin banyak yang bisa kita jadikan bahan untuk nulis quotes ya Mas ya di sini ya. Oke, teman-teman mungkin masih ada waktu panitia kita. Oke, kita terusin lagi ya. Kita mungkin terima 1000 lagi. Oke, kebanyakan ya. Coba, oke, kita mulai lagi. 1, 2, 3. Oke, bentar. Tadi ada beberapa yang sudah mencuri-curi ya. Kita turun dulu semuanya teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Oke, Masnya baju kotak-kotak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Islam, asal saya dari Kalimantan Barat. Saya mau bertanya Pak, sekarang, di posisi saya sekarang, saya ada di posisi di mana sebuah kebingungan. Karena apa? Karena saya nggak tahu apakah saya ini ada atau saya nggak ada. Karena mengapa saya bilang saya nggak ada? Karena saat semakin saya mencari tahu diri saya semakin meyakini saya nggak ada. Tapi saya di sisi lain saya percaya saya ada. Karena nggak mungkin saya nggak ada tanpa saya sebut saya ada. Jadi sebenarnya apakah saya ini ada atau saya ini nggak ada? Terima kasih Pak. Oke Dek. Oke. Jadi Anda masih makan tiap hari? Masih? Aman. Anda lama-lama bosan kok sama itu. Umur Anda berapa?
Umur Anda berapa? Oke, 17 tahun. Tentang ada dan ketidakadaan, Anda butuh tahu atau pengen tahu? Butuh tahu, kalau enggak Anda mati. Hah? Apa yang Anda bingungkan dengan state apakah Anda ada atau tidak ada ketika Anda tiap hari masih butuh makan? Saya itu apa? Karena kamu belum tahu saya, kamu tidak bisa bikin kriterion tentang saya. Yang bisa kamu ketahui sekarang adalah badanmu butuh makan. Oke? Artinya, at least dari saya yang saya tidak tahu, ada satu aspek dari saya yang butuh makan. Yang lain saya nggak tahu. Saya tanya Mas gini, kalau saya suruh nyari sepatu berwarna merah, apa yang kamu lakukan? Kamu ke sana, kriterianya sepatu, warnanya merah, gampang nemuinya. Ini problem dengan saya. Saya itu mencari diri, itu kamu nggak tahu cirinya dan nggak bisa buat kriterianya. Artinya, kamu butuh waktu panjang. Gimana untuk menemukan sesuatu yang kamu tidak tahu ciri-cirinya? Semua sangkaan kan? Oke. Yang dilakukan adalah menidakkan. Ini aku bukan ya? Bukan. Ini aku bukan ya? Bukan. Ini aku bukan ya? Bukan. Nanti yang tersisa adalah yang kamu. Artinya secara strategis kamu butuh waktu panjang untuk menemukan dirimu. Entah ketemunya kapan. Oke, kalau kamu memang benar-benar itu kebutuhanmu menemukan hidup, pastikan hidupmu panjang dengan makan terus, pastikan karirmu berjalan untuk kamu punya cukup waktu panjang untuk menemukan dirimu yang sejati. Karena kamu tidak mungkin menemukan dirimu dari referensi luar. Kalaupun orang lain mengatakan siapa dirimu, itu yang dia katakan dirinya dia, bukan dirimu. Hanya dirimu yang bisa menemukan dirimu. Padahal dirimu aja belum terdefinisi dan tidak ada kriteria untuk bisa menemukan dirimu. Pada gini, saya ngasih tips ya. Karena saya lebih tua dari kalian ya Dek ya. Umur 17 tahun saya kasih tips. Jangan bebankan jawaban pada semua pertanyaan. Warzuqni fahma kalau Islam. Pemahaman itu rezeki. Kalau kamu punya pertanyaan, rindukan pertanyaannya. Karena nanti kalau sudah haknya mendapat jawaban, gak usah kamu cari, jawaban akan datang di depan mata. Kamu hanya perlu menunggu. Yang primer dulu, hidup, makan, cari pacar, ditolak, nangis, ngalami itu semua lah. Kamu nanti kalau tua nggak ngalami itu, telatnya, nakalnya, telat. Mumpung masih muda, ayo nakal. I mean, enjoy life, man. That's the point in life. Karena in the end, kalau kamu umurnya semakin panjang, kamu semakin punya banyak waktu untuk menemukan dirimu. Gitu ya. Sip ya. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Jadi selamat berproses untuk mengenal diri sendiri ya teman-teman ya. Oke, kita ada penanya lagi mungkin. Oke. Udah mulai banyak ya. Tertekan loh ini host series sebenarnya di sini ya. Di antara teman-teman gini. Oke, saya tunggu teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke, Mbak yang pakai kacamata, jilbab. Ya, benar. Biar ada perempuan ya. Dari tadi kayaknya baru 1 nih. Selamat malam semuanya, saya Ina dari Jakarta. Sengaja kemarin mundurin balik ke Jakarta nungguin acara ini gitu. Saya pengen tanya tadi. Soal untuk bisa menjadi diri kita sendiri, terkadang kita harus mendobrak norma sosial yang ada. Oke, mungkin mendobrak norma itu saya bisa aja tinggalkan society yang tidak sesuai dengan nilai-nilai saya. Itu saya anggap sebagai filter alam gitulah. Tapi bagaimana ketika itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang orang-orang yang terikat dengan kita? Saya anggap bahwa orang di sekitar saya pasti punya ekspektasi tentang diri saya. Dan untuk menjadi diri saya, terkadang saya tidak sesuai dengan ekspektasi orang lain. Nah, yang sulit adalah ketika kita tidak sesuai dengan ekspektasi orang tua. Itu yang hubungan yang paling dekat gitu kan. Pertanyaan saya, bagaimana untuk kita bisa menjadi diri kita, tetapi kita tidak harus melawan orang tua. Saya mencoba menempatkan diri apabila misalnya saya jadi orang tua, pasti pun saya punya ekspektasi tentang anak saya. Sehingga saya akan
memberikan arahan, kamu jangan begini, kamu jangan begitu, nantinya kamu sebaiknya begini dan begitu. Nah, di situ kemudian saya kaitkan Osho di bukunya Love and Aloneness, kalau tidak salah dia pernah bilang, seseorang mencari jati diri karena selama ini dia tidak tahu tentang dirinya. Kita terlalu banyak diberitahu bagaimana harus berbuat, bagaimana harus melakukan sesuatu. Kemudian bagaimana kita agar tidak memberikan terlalu banyak ekspektasi terhadap orang-orang terdekat kita. Yang paling dekat misalnya pasangan, atau nantinya ketika memiliki anak yang dia adalah anak manusia yang nantinya dia akan punya pikiran tentang dirinya sendiri. Gitu. Jadi untuk menjadi diri sendiri ini selalu terikat dengan orang-orang di sekitar. Bagaimana menyikapi itu? Terima kasih. Ini tentang life. Life itu juga perlu strategi. Nggak polos life itu. Tadi kenapa saya ngomong ada dunia di akal dan ada dunia di luar? Karena itu harus dibedakan betul-betul. Akal tuh penggantimu mati. Gampangnya gitulah, paling kasar. Karena kalau kamu mikir gantung itu bunuh diri, artinya yang mati idemu, bukan dirimu. Anyway, gini, kalau kamu diberi kebebasan 100% untuk menjadi dirimu sendiri, emang kamu juga bisa. Yang kamu sangkakan sebagai dirimu, kan gitu toh? Oke. Anyway, kamu juga ketika kamu menjadi sebuah persona tertentu, untuk berperan tertentu pada lingkungan tertentu, itu bukan berarti tidak menjadi dirimu. Itu bukan berwajah tiga, tapi itu fleksibel untuk menjadi fungsi. Kamu definisikan dirimu pada apa? Orang yang mendefinisikan dirinya pada kekayaan akan tersinggung ketika dikatakan miskin. Orang yang mendefinisikan dirinya pada kemauannya sendiri akan marah ketika dia harus dikekang. Kalau kamu mendefinisikan dirimu pada fungsi, kamu bisa menjadi 1000 wajah dan nggak masalah. Wong dirimu fungsional kok. Misalnya ya, ini salah satu strategi ya. Misalnya, bagaimana dengan orang tua? Orang tua nggak wajib dituruti kok. Cuman jangan disakiti hatinya. Banyak cara untuk kayak gitu. Ada 1000 macam strategi komunikasi untuk menyenangkan orang tua tanpa harus menuruti perintahnya. Tanya saya. Itu balance, itu memang tidak mudah. But that's the fun. Kamu tahu persis dirimu itu. Ini ada peribahasa Jepang. Kita punya 3 wajah yang kita, satu wajah yang kita tunjukkan kepada orang lain. Satu wajah yang kita tunjukkan kepada keluarga, dan satu wajah yang kita sembunyikan diri sendiri. Wajah itu justru keluar ketika wajah yang sebenarnya ditutupi oleh topeng. Anda lihat, ketika orang pakai topeng, yang keluar adalah karakter aslinya justru. Ketika dia tidak akun anonim, yang keluar aslinya justru. Karena wajahnya tertutupi. Kita pakai topeng, justru yang keluar aslinya. Antara asli sama tidak ini tidak mudah. Dan Anda, kalau saya punya tujuannya ke sana, misalnya kita punya tujuan ke Jakarta, apakah salah kalau kita punya strategi melewati terminal-terminal dulu? Nggak masalah ya. Itu gunanya naik kapal adalah untuk jembatan menyeberangi selat. Gunanya definisi diri yang berpindah ini untuk menemukan diri yang sejati. Gini maksud saya. Ini kan tadi udah saya ada atau tidak, oke. Itu mau pakai definisi mana, gue tak nyemplung mutah-mutah nanti. Itu nanti panjang perjalanannya. Tapi kan gini, tadi kamu bisa mendefinisikan dirimu secara bebas. Kamu definisikan dirimu pada apa? Pegang satu dulu dan sadari bahwa itu tidak lengkap. Tapi ini perjalanan menuju ke sana nih. Kenapa perlu dirindukan? Karena ketika melewati satu terminal, yang lainnya akan menjadi pintu untuk membuka ilmunya. Aku merindukan pemahaman diri yang sejati. Aku mulai dari satu langkah. Karena saat ini Anda dikasih tahu pun Anda nggak akan paham. Paham maksud saya? Anda dikasih tahu sekarang pun Anda nggak akan paham karena Anda nggak cukup pengetahuan untuk memahami informasi tersebut. Kenapa Anda diberi ketertarikan untuk mempersiapkan komponen agar Anda memahami diri Anda sendiri itu siapa? Gimana cara menghadapi orang tua? Sadari dirimu yang sejati gimana? Bukan, susah ya, salah kalimat. Sadari peranmu yang kamu ambil sekarang. Terminal mana yang kamu ambil? Aku adalah utilitarian. Diriku pada fungsiku. Di depan orang tua, fungsi sebagai anak.
Di kantor fungsi sebagai pekerja. Di sekolah fungsi sebagai murid. Apakah itu salah? Agama aja ngajarin gitu kok. Kalau di Islam 5 hari sekali diingatkan fungsimu sebagai hamba di hadapan Tuhan. Sebulan sekali dalam setahun diingatkan fungsi ada kehidupan lain yang lapar di luar dirimu. Diingatkan fungsi-fungsi yang lain. Jadi Anda tidak mengkhianati diri Anda ketika Anda pakai topeng. Tapi Anda sadar persis bahwa aku perlu ini untuk kemanfaatan. Paham ya maksud saya ya? Nanti dulu debatnya. Gimana dengan ekspektasi masyarakat? Manage. Anda tidak harus, apakah Anda harus telanjang untuk menunjukkan dirimu yang sejati? Kan nggak gitu juga, pakai baju juga. Mengikuti norma sosial itu tidak mengkhianati diri. Itu loh stigma yang yang perlu kita breakdown. Bahwa kita ngitung-ngitung norma, itu bukan berarti melawan diri sendiri. Apa sih norma? Norma adalah standar sanity. Standar kewarasan dari sebuah society. Artinya kalau kita lagi gendeng nih, kita lihat norma apa ya yang standar yang diterima masyarakat bersama. Itu standar baiknya yang dipegang oleh norma itu, disetujui secara komunal. Saya ada di video, saya pernah ngomong tentang itu. Judulnya Garis Merah kalau nggak salah. Jadi ketika kita mengikuti norma, itu kita tidak berkhianat. Tapi kita masuk pada gameplay society. Oke, pada gameplay ini aku kayak gini nih. Apakah Cristiano Ronaldo dirinya adalah pemain bola terus? Kan nggak juga toh. Di rumah juga jadi bapak. Apakah saya penyanyi terus? Oh, kebanyakan enggak. Apalagi fitnah terbesar anak kiai itu aku paling mangkel. Ya. Saya nggak pantas sama sekali jadi anak kiai. Nah, strategi yang Anda perlukan itu bukan pertanyaan fundamen, itu pertanyaan strategi sosial. Paham ya maksud saya ya? Saya ini paling tidak pernah dimintain tolong di keluarga. Disuruh jaga ini, disuruh nyetir, paling nggak pernah. Dan itu saya desain. Loh, saya memberi pengalaman bahwa saya tidak reliable kalau dimintain tolong. Saya tahu kalau nggak reliable pasti nggak dimintain tolong lagi nih. Mengurangi kerepotan, saya membuat standar komunikasi tertentu, standar perilaku tertentu agar punya efek. Asal semua itu di dalam kontrolmu. Maksudnya kamu punya konsep tentang itu. It's okay. Jadi saya kemudian punya, misalnya mohon maaf saya punya privilege ketemu sama menteri, saya siapapun, saya pakai sendal, pakai kaos nggak masalah. Kenapa? Karena saya membangun standar bahwa mulut saya bosok. Saya tadi ngomong, mulut saya kan agak gak enak nih tadi. Loh itu bikin standar komunikasi ketika kita ketemu sama orang sudah punya ekspektasi. See, how you conduct yourself, ini gameplay. Karena dirimu yang sejati. Ketika kamu tahu, yang paling sadari nomor pertama adalah dirimu sedang berperan menjadi manusia. Pegang kata-kataku. Kalau satu saat nanti Anda enggak, kalau salah, bacok di belok-belokan surga nanti. Kalau masuk surga. Oke, ini boleh tepuk tangan Mas kalau sekarang? Oke. Oke, sudah terjawab ya Mbak ya tadi? Oke, ini makin seru nih ya. Mungkin boleh sambil minum. Oh, lagi nggak boleh bawa minuman sama makanan ya di sini ya. Oke, jadi sabar-sabar dulu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi karena ternyata kita masih punya banyak waktu untuk ngobrol sama Mas Sabrang. Mas Sabrang masih siap untuk mendengarkan curhatan? Oh, bebas. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Boleh 1, 2, 3. Oke, bingung. Boleh turun lagi teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Ya, Masnya yang di sebelah situ, bawah. Oke. Dia. Oh ya, nanti Masnya boleh, nanti setelah ini Masnya yang di bawah sini ya, Dek. Oh, enggak, bukan ya. Masnya yang bertopi dulu. Ya, oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mas Sabrang, saya mau nanya nih. Satu aja buat saya, kok ini tentang hidup saya aja sih. Kok saya udah nyoba ini satu, punya plan ini dalam kerjaan ya. Saya nyoba plan ini, kok gagal lagi. Saya nyoba usaha ini, kok gagal lagi.
nyoba lagi. Terus kapan tekone ngono lho. Ya, bingung gitu loh. Jadi saya masih bingung, apa kok balungku kurang kuat ngono lho. Masih balungnya ngerti ya Pak? Ya biasa kan ada orang bilang apa karena keadaan keluarga saya yang dulu seperti ini terus kok saya kok nggak bisa seperti mereka gitu loh. Terus alhasil saya punya plan lagi dan nyoba lagi gagal terus. Kapan titik temunya saya dapetin apa yang saya mau, yaitu dalam arti duniawi. Duniawi itu ya manusiawi lah, kita kan pengen perlu naik dalam level apapun itulah. Nah saya tuh belum dapat itu loh, kapan ketemunya gitu, itu pertanyaan aja. Belum ada yang bisa jawab ketika saya nanya situ ke teman-teman, saudara ataupun ke orang-orang yang menurut saya ya, oh ini coba tanya ke si dia, bisa gak sih dia gitu. Udah itu aja pertanyaan saya. Anda pengen jawaban normatif atau pengen jawaban sebenarnya? Sebenarnya Anda nggak akan puas. Oke, sebenarnya Anda tanya sama diri Anda dulu bikin perjanjian hidupnya gimana. Sebenarnya kayak gitu. Karena nggak ada yang punya hak satu orang sama orang lain, Mas. Dan saya nggak punya hak untuk bisa masuk dan menjawab hal seperti itu. Ini spesifik untuk kurikulum yang Anda cari dalam hidup. Dan saya nggak tahu itu apa. Hah? Ada lagu itu yang berjudul Fatwa Hati. Sebelum tiba waktu senja, ku genggam tanganmu dan bertanya. Itu saya ngomong tentang ini. Sebelum tiba waktu senja, senja adalah menuju kegelapan. Seperti manusia yang lahir dalam kegelapan. Ku genggam tanganmu dan bertanya, apakah bisa aku membawa cinta yang kau bawa? Selamanya tentang kita, tentang cinta, tentang janji yang kau bawa. Janji yang kau bawa, ini kurikulum yang disetujui jabang bayimu sama Tuhan. I have no idea. Ada orang yang lahir untuk menjadi beban orang tuanya. Ini important. Kadang-kadang itu nggak masalah. Pada gelaran kecil ditertawakan, jadi beban. Tapi pada gelaran besar, dia menyediakan dirinya untuk menjadi untuk memberi kesempatan orang tuanya mengekspresikan cinta sepenuhnya kepada si anaknya. Ada kayak gitu tuh. Jadi kita benar-benar nggak tahu perjalanan. Jadi kalau Anda bikin standar kesuksesan bersama, banyak kecewanya wes. Cari peranmu apa sih? Kamu suruh ngapain sih? Paling sederhana gini, untuk nge-track itu. Masalah apa sih yang berulang dalam hidupmu? Pasti ada kalau Anda memperhatikan. Utang lagi, atau apa? Ini lagi, marah lagi. Banyak masalahku datang karena aku tidak bisa menahan emosi. Banyak masalahku datang karena aku tidak sabar. Pasti ada yang berulang itu, karena itu bocoran dari kurikulum apa yang harus Anda pelajari dalam hidup, mohon maaf. Nah itu, kita ngobrol masuk esoteris ini kemudian. jadi nggak menarik gitu. Tapi kalau ngomong normatif, nggak apa-apa mas, gagal mas. Dalam hidup itu lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Dan 1000 kegagalan akan terhapus oleh 1 keberhasilan. Kamu cukup berhasil sekali untuk orang melupakan semua kegagalanmu. Terima kasih. Oke, kita boleh lanjut tadi di Masnya yang di bawah sini. DAA. Oke. Oke, assalamualaikum semuanya. Yang saya tangkap dan saya rangkum dari apa yang disampaikan Mas Abrang tadi itu, kita berproses sebagai manusia itu kan kita mencari, kita merasakan dan juga kita bisa enjoy dalam menjalani hidup sebagai manusia. Nah, nek wis terlanjur enjoy dan malah terlena gimana mas? Cara menyikapinya biar nggak terlalu terlena lah gitu. Terima kasih. Jangan terlena. Gak mas, tenang aja. Kalau Anda terlena pasti dikaplok kok. Pasti. Karena kamu sayang sama dirimu. Cuman pertanyaannya gini aja. Kalau kamu dicolek, itu pasti ada eskalasinya. Di BCI nengok atau tidak. Colek nengok atau tidak. Jundundasi tengok atau tidak.
Nggak nengok-nengok, tendang dari motor, jatuh dari motor baru nyadar, oh iya baru gitu. Jadi perhatikan terus. Kalau Anda sudah geser, pasti ada colekan seperti itu. Jangan nunggu dikaplok gitu aja. Dibisikin terus sadar, oh iya, oke. Oh iya, oke. Kewaspadaan itu akan menjaga Anda tetap pada enjoy tanpa terlena. Eling dan waspada. Eling tujuannya kemana, waspada pada perjalanannya agar tidak belok di tengah jalan. Simple, jangan terlena. Matur nuwun. Oke, gimana? Teman-teman masih ada yang mau nanya lagi? Masih banyak ya ternyata ya. Oke, kita kasih berapa pertanyaan lagi mungkin dari panitia? Oke, masih banyak ya kayaknya ya. Kita emang rencana sampai jam 2 sih Mas, gimana? Mas Abrang berkenan? Kalau saya boleh pipis sama ada spasi. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Kita hitung sampai 3, 1, 2, 3. Duh, mana ya nih? Mungkin Mas yang dari depan ya. Tadi udah semangat sih nanya berkali-kali gitu. Oke, boleh. Akhirnya dapat juga. Gak tahu 7 undian kali ya, Mas, atau ya? 8 kali. Oh iya, dihitungin ya Mas ya tadi ya. Oke, nggak apa-apa. Memang butuh usaha ya Mas Abrang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya David Pramana Putra, asalnya dari Lamongan. Gini Mas, yang pertama terkait tadi sudah dijelaskan bahwasannya harus konsekuensi. Dalam konsekuensi itu adalah jalan untuk alur hidupmu gitu. Nah, misal contoh kolbu case, bahwasanya orang yang bekerja, perjalanan dalam pekerjaan tersebut ternyata ada terjadi genangan atau musibah terhadap orang lain. Di dalam alam bawah sadarnya pasti kan otomatis orang ini udah memiliki pergerakan untuk berangkat kerja dan itu waktunya mepet. Kemudian di dalam sisi lain kolbunya si orang tersebut itu menanyakan bahwasanya ada orang yang butuh bantuan dalam hal itu. Tetapi akal pikiran kita kan rasionalnya pasti arahnya berangkat kerja karena konsekuensinya dimarahin atasan atau apalah. Nah kemudian di dalam koridor tersebut kan out of the box ya, bahwasanya titik temu yang sebenarnya itu memilih jalan menuju orang lain terlebih dahulu atau dirinya sendiri terhadap kebaikannya gitu. Bahwasanya kita juga punya naluri bahwa tahu diri itu mencintai diri sendiri dengan tidak menyakiti. Kemudian kalau kita berpikiran bahwasanya kita menganggap bahwa diri kita itu butuh, tapi orang lain pasti ada butuhnya juga. Nah itu seperti apa? Kemudian yang kedua, ada ayat yang berbunyi, kalau terjemahnya Tuhan Maha membolak-balikkan hati. Nah kemudian seseorang tersebut udah memplanning terhadap sisi ini harus berada pada suatu objek yang rasional, bahwa kemampuannya itu di tahap itu gitu. Kemudian hati tersebut tergerak bahwasanya yang sebaiknya untuk diri kamu itu seperti ini loh, bukan terhadap pikiranmu itu. Nah itu terjadi karena udah menstempel bahwasanya seimbang atau tidak, dan kita memilih akal tersebut atau hati tersebut gitu. Saya kira itu dulu. Sekian, terima kasih. Paham Rawe?
Iya paham. Terima kasih. Mohon maaf ya agak. Ada rasio, ada suara hati, baik untuk orang lain, buat gini dan seterusnya ya. Ini seolah-olah suara hati itu gampang didengarkan. Saya kalau ngomong nggak usah dengerin suara hati ya salah. Tapi kalau ngomong, ayo dengerin suara hatimu, kamu bisa salah sangka. Itu sebenarnya bukan suara hati, misalnya kayak gitu. Karena konsep istaftikolbak ada, konsep ada bisikan dalam hati itu ada. Dari kita bukan pelajaran tasawuf di mana ayo mendefinisikan suara hati itu gimana gitu ya. Aku pakai rumus gini aja Mas. Untuk keputusan akal itu seperti apa? Ambillah keputusan yang pandai. Jangan ambil keputusan yang bodoh. Keputusan bodoh itu apa? Sesuatu yang buruk untukmu, tapi juga buruk untuk orang lain. Kalau sesuatu baik untukmu, buruk untuk orang lain, jenenge bandit. Kalau ngambil keputusan baik untuk orang lain, buruk untukmu, artinya kamu tidak berdaya. Kalau baik untukmu dan baik untuk orang banyak, artinya pandai. Cari ambil keputusan yang sebanyak mungkin membantu anak cucu Adam. Tapi juga baik untukmu. Kalau kamu membantu tapi dirimu lapar, artinya tidak berdaya menghadapi konsep itu. Paham maksud saya ya? Oh, saya wajib nih karena Pak Ustadz Raina Ustadz Sopong. Karena Pak Ustadz nyuruh nanti balik 700 kali. Misalnya harus saya kasih nih. Kamu tidak berdaya sama mimpimu. Buruk untukmu, baik untuk orang lain. Itu tidak berdaya artinya. Yang saya rekomendasikan adalah cari posisi di mana keputusanmu baik untukmu dan baik untuk orang lain. Baiknya apa? Cari. Kamu konsepkan sendiri. Ini baik untuk ketenangan hatiku, boleh. Baik untuk ilmuku, boleh. Serah-serah. Yang penting pastikan baik untukmu dan baik untuk orang lain. Terpaksa sedikit aja. Itu tidak berdaya sudah. Karena kamu boleh memutuskan gak ngasih siapa-siapa. Gak ada yang nembak nodong pistol ke kepalamu kok. Paham maksud saya? Kalau saya rekomendasi sederhananya gitu. Daripada bahas tentang suara hati ini malah ruwet. Nah, gitu aja ya. Ambil keputusan yang menurutmu baik untukmu dan sebanyak mungkin orang. Kalau tidak bisa banyak mungkin orang, jangan lupa bahwa dirimu juga anak Adam. Gitu ya. Matur nuwun. Saya boleh pipis sebentar gak? Saya kebelet pipis banget saya. Oke, bentar aja. Oke, sambil kita istirahat dulu mungkin ya teman-teman, tapi tetap di sini juga. Mungkin nanti aku mau sedikit menyampaikan juga nih ke teman-teman. Udah banyak ya tadi kita dengerin dari Mas Sabrang, pertanyaan teman-teman tadi juga dijawab oleh Mas Sabrang secara langsung. Kita jadi bahan refleksi lagi ya teman-teman ya, bahwa sebenarnya mungkin selama ini kita berusaha untuk bisa mengenal orang lain mungkin. Yang paling dekat aja misalnya kita pengen tahu pasangan kita itu seperti apa. Tapi kita jarang punya waktu untuk kita duduk itu hanya sama diri kita sendiri, kita ngobrol tapi hanya sama diri kita sendiri, itu kita mungkin jarang ngelakuin itu. Tapi hari ini semoga dengan apa yang tadi disampaikan sama Mas Sabrang gitu ya, kita jadi bahan refleksi lagi bahwa oke, ternyata mungkin selama ini pemahaman aku tentang diriku sendiri itu mungkin butuh diarahkan lagi gitu ya. Karena tadi aku juga sering ngangguk-ngangguk nih tadi ketika Mas Sabrang ngingetin bahwa di dunia ini tuh memang gak ada keharusan gitu ya. Kita tuh harus A, B, C, mungkin dari sosial kita dituntut untuk bisa A, B, C dan lain sebagainya. Tapi ternyata itu gak sesuai sama diri kita sendiri gitu ya. Kita terlalu lelah untuk memberikan ekspektasi ke orang lain gitu ya. Untuk dapat pengakuan, untuk dapat rasa cinta. Padahal rasa cinta itu bisa datang dari diri teman-teman sendiri gitu. Oke, bisa kita lanjut lagi Mas Sabrang? Oke, sampai jam? Oke. Kita diusir demo. Aduh gimana ya teman-teman sebenarnya ya. Oke, kita masih punya sekitar 3 atau 4 penanya lagi Mas Sabrang. Oke, kita lanjutin lagi teman-teman. 1, 2, 3. Oke, mbaknya yang pakai jilbab hitam. Iya, jilbab hitam semua ya ini. Yang pakai ini, Dek. Dea, ini sayang lagi ini. Nah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan saya Via. Mengingat konsep yang tadi antara sutradara dan aktor, saya jadi teringat
sama konsepnya dengan Mbah Nun. Itu yang ngajari saya. Nah, itu seperti ini. Ya kalau misalnya kita sebagai aktor itu lupa apa perjanjian kita dengan sang sutradara, ya udah gampang tanya aja. Nah, PR-nya yang diberikan Mbah Nun itu seperti ini. Ya udah, kalian tanya apa perjanjian kalian dengan sutradara. Konsep sutradara di sini adalah Tuhan. Masa ya kita harus mati dulu tanya, terus kan nggak mungkin. Nah jadi pertanyaan dari saya mungkin pengalaman dari Mas Abrang, cara untuk mengingat itu gimana dan apakah itu bisa? Maksudnya itu kan perjanjian itu kan sudah ada sejak sebelum kita lahir. Nah itu bagaimana mengingatnya? Seperti itu yang pertama. Ternyata masih banyak ya Mbak ya. Ada 10 lagi ya? Enggak. Oh enggak. Terus Oke. yang kedua tadi sudah disebut juga beberapa kali tentang diri yang sejati. Apakah ada hubungannya dengan manunggaling Gusti atau ya gitu. Terima kasih. Oke. Kalau tadi saya ngomong aktor sutradara, itu sutradaranya bukan Tuhan. Ketika saya ngomong konsep yang tadi itu, saya adalah dua aspek dari diri kita sendiri. Kamu pernah nggak menertawakan dirimu sendiri? Nah, itu sutradaranya sedang menertawakan aktor tuh, kan gitu. Kadang jaraknya ada waktu. Kalau sudah sangat terlatih, ini sutradara menertawakan sendiri nih. Ya, hidup bareng nih. Kalau sudah sangat terlatih. Kalau belum terlatih di rentang pakai waktu, misalnya malamnya sutradara, siangnya aktor dan seterusnya lah. Dan tadi konsepnya adalah sutradaranya adalah Tuhan. Terus pertanyaannya bagaimana? Ya, pertanyaan pertamanya bagaimana mengetahui perjanjian kita? Asem. Kamu harus bisa komunikasi. Karena bahasa itu satu aspek kecil dari komunikasi. Ayam itu komunikasi pakai yang namanya sinyal. Manusia itu komunikasi pakai sinyal dan bahasa. Contohnya, kamu pulang merengut. Wah, udah sudah sinyal tuh, tahu nih, ini bakal dikebuki misalnya gitu. Artinya kan komunikasi terjadi. Cara komunikasi dengan alam itu sangat banyak. Dan badanmu bisa berkomunikasi. Cuman tidak terlatih mendengarkan. Contoh paling sederhana. Semua informasi sudah ada di tubuhmu. Cuman kamu tidak mendengarkan. Kamu nggak ingat hidungnya bapakmu, padahal hidungnya kakekmu, padahal DNA-mu ingat. Kamu tidak ingat kebenaran yang sudah difahami. Tapi badanmu bisa ingat. Contohnya gini. Kalau kamu dengar sesuatu, kamu nggak paham tapi badannya kok ikut, wah bergetar ya. Badanmu ingat tapi otaknya belum ingat. Naikin tuh pada kesadaran. Karena kesadaran tuh kecil banget, 8-9% paling. Lainnya bawah sadar, belum pada memori yang lain. Nah, banyak cara kalau misalnya cara Jawa, segala macam itu kan mematikan yang lain. Topo. Itu sebenarnya mendiamkan agar kita lebih sensitif pada hal-hal yang tidak biasanya kita dengarkan. Yang paling susah itu untuk menghentikan otak monyet. Kamu diam sebentar, bayang kayak otaknya langsung bergerak sendiri kan. Makanya kalau di Islam dikasih hitungan. Wiritan berapa kali? 33 biar otak monyetmu kepatok ke hitungan. Kalau di Vedic ngitungnya koneknya ke nafas. Kamu perhatikan nafasmu naik turunnya misalnya agar otak monyetnya enggak bergerak. Tapi begitu kamu bisa membuka semua sensornya dan tidak memprejudis kalimatnya ya. Ini kan dalam 1 detik ini banyak informasi masuk ke kamu, tapi kamu singkirkan mana yang penting, mana yang enggak. Berdasarkan pengalaman hidup. Ya enggak? Ada berapa lampu di sini? Ada informasi itu tapi enggak penting buatmu. Makanya kamu sisir. Nah, informasi untuk komunikasi itu sering kita sisir karena enggak gitu berguna dalam komunikasi setiap hari.
belajar sensitif pada alam. Karena alam ini yang ngomong kok. Enggak usah apa sebenarnya angin, apa itu ada kalimatnya semua. Kalimatnya bukan kalimat bahasa ya. Bukan bahasa, bahasa itu spesifik manusia, tapi semua ngasih informasi. Informasinya kadang bisa diterjemahkan sains menjadi kelembapan, menjadi kilogram, itu ada spesifik informasi yang lain. Tapi intinya kamu hidup di lautan informasi, bahwa kamu tidak tahu masalahnya bukan informasinya tidak ada, tapi kamu tidak membuka telingamu. Oke ya. Oke, yang kedua tadi apa pertanyaannya? Ada 2. Hubungan? Diri sejati dan manunggaling kawula Gusti Asem. Ya agak susah. Pertanyaannya gini aja, kayak pakai asumsi aja. Ada hujan turun di atas gunung. Dia menjadi setetes air, melakukan perjalanan panjang untuk kembali ke lautan. Ketika sudah bergabung dengan lautan, apakah dia mendeklarasikan dirinya untuk bergabung dengan Tuhan? Aku setetes air yang bergabung dengan lautan, gak ono. Karena ketika dia bergabung dengan lautan, dirinya hilang. Itu konsep manunggaling kawula and Gusti yang sebenarnya juga paradoks. Karena ketika sudah manunggal, tidak ada kawula, tidak ada Gusti. Yang ada cuma keberadaan. Ngaten nggih. Matur. Sudah terjawab? Oke. Ya, kita sambil nunggu Mas Abrang minum lagi. Mungkin teman-teman yang tadi sudah melebihi 10 kali mencoba mungkin ya. Oke, kita coba lagi teman-teman ya. Oke, 1, 2, 3. Apa di itu aja? Apa di 3 gitu? Langsung 3 gitu aja ya, gitu boleh. aja ya. Oke, boleh sekali lagi teman-teman ya. Yang sini, terus yang sini misalnya. 1, 2, 3. Oke, dari baris sini dulu aja yang 3. Mbaknya yang depan, tengah masnya yang berdua. Dek. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan saya Putri dari Jogja. Izin bertanya, bagaimana cara kita membangun relasi pertemanan yang luas dengan berbagai orang yang beda background, beda karakter, beda sifat. Gitu bagaimana cara kita menghadapinya tetapi dengan menjadi diri kita sendiri. Nah, karena saya tuh punya pengalaman, punya sahabat gitu, tapi ternyata di depan itu baik, tapi ternyata di belakang tuh kayak menyakiti gitu. Terus semakin kesini tuh kayak ada trust issue gitu sama orang gitu. Terus sedikit menarik ke sosial gitu loh, menarik diri dari sosial karena kayak semakin kesini tuh orang-orang tuh kayak hanya ada butuhnya aja ketika ke kita gitu, nggak tulus gitu. Namun kan untuk membangun karir, membangun pekerjaan itu kan butuh relasi yang luas. Nah, kita nggak bisa idealis. Nggak bisa idealis untuk nggak berteman gitu. Tetap kita harus berteman. Nah, bagaimana cara kita tetap jadi diri kita tapi juga bisa berteman dengan orang banyak gitu. Terima kasih. Oke, bisa langsung ke masnya nanti kita rangkum lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ilham. Mau tanya Mas, tadi itu dibilang life goals itu bisa nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya emang mau ada, itu gimana sih cara nyarinya? Karena saya udah coba beberapa kali nyoba kok nggak nemu-nemu gitu loh. Itu yang pertama. Terus tadi penjelasan yang terkait anak Adam tadi ya, yang pertanyaannya Mas yang di depan tadi. Apakah berarti egois itu nggak ada Mas? Soalnya kan biasanya, oh ini orangnya egois banget sih mikirin dirinya sendiri. Konsep egois itu jadinya ada nggak sih? Itu aja sih. Makasih Mas. Ya, saya Ardi. Saya di sini tertarik dengan statement Mas Abrang mengenai temukan demitmu untuk mengeksplorasi wibawa diri. Kebetulan ini berhubungan dengan profesi saya. Saya konsultan komunikasi yang bergerak di bidang hubungan internal untuk organisasi korporat maupun instansi, sehingga banyak berhubungan dengan konflik
dan krisis dalam sebuah organisasi, dan itu sangat memungkinkan saya untuk adu argumen dengan beberapa pucuk pimpinan dalam sebuah instansi. Saya memiliki tim sebenarnya di jasa konsultan saya, cuman mereka adalah sahabat-sahabat yang saya perlukan untuk mengerem demit saya, sebenarnya seperti itu. Tapi jika saya butuhkan, saya memilih untuk sendiri. Bahkan terakhir saya dikeroyok 5 orang petinggi dalam sebuah perusahaan, saya sendirian, dan saya memiliki keahlian mampu mencari aib orang sedalam-dalam. Astagfirullah, iya demit saya seperti itu. Berguna itu Mas, nanti ngobrol ya. Jadi di saat saya adu argumen dengan mereka, saya seolah menunjukkan bahwa diri saya adalah cermin kebusukan mereka tanpa menghakimi. Anda seperti ini kan, tidak gitu. Sehingga membuat mereka itu kayak bergidik dan jijik dengan diri mereka sendiri. Terus saya merasa saya bisa menang dalam argumen tersebut. Tapi setelah itu saya bisa menangis dan badan saya gemetar di kamar mandi setengah jam lebih. Seperti itu. Dan itu sudah terjadi selama 5 tahun saya menjalani profesi ini. Jadi saya ingin minta pendapat Mas Sabrang bagaimana memaknai ini supaya saya lebih nyaman hidupnya. Begitu, terima kasih. Oke, saya jawab satu-satu ya. Pertama tadi bagaimana bisa bisa bergaul dengan banyak orang. Pertama sadari bahwa tidak semua yang kamu ingin bergaul bisa kamu gauli. Kok kalimatnya jadi nggak enak ya? Tak paham maksud saya ya, nggak semua lingkaran bisa dimasuki. Jadi rumusnya sederhana, be useful. Kalau Anda berguna, pasti Anda diterima. Jadi kalau Anda, lihat modelnya, kalau Anda kaya, sering traktir. Kalau Anda miskin, tapi bisa ngelucu, sering ngelucu. Kamu tahu semua tempat nongkrong di Jogja, kamu jadi penunjuk arah, whatever. Dalam satu lingkaran kelompok pertemanan, itu pasti ada spesifikasi. Kalau ngutang jangan sama dia, kalau minta traktir sama dia, kalau jadi pacar, gitu kan, betul kan? Artinya semua punya function, semua fungsi. Bahkan informasi yang kamu simpan di otakmu, itu kalau informasinya punya fungsi. Kenapa saya selalu mendorong utilitarian, mendorong manfaat? Karena itu berguna di banyak tempat. Kalau Anda belum punya berfungsi apa-apa, Anda akan butuh alasan untuk diterima. Tapi kalau Anda punya fungsi tertentu, Anda akan ditarik-tarik. Tanya orang yang pintar bikin skripsi, pasti temannya banyak. Ya kan? Keyword is fungsi. Jadi be useful, whatever, ambil yang kamu sukai. Ngaten ya. Nomor 2, memory loss. Apa mas? Life goal. Oh, gimana caranya menemukan life goal? Yes. You can. Begini, kamu tidak bisa membentuk life goalmu. This is akan aneh. Karena you gonna realize it suatu saat. Kamu akan karena gini, kamu tidak akan paham life goalmu sebelum kamu punya basic knowledge. Paham maksud saya ya? Ketika kamu dikasih tahu rumus kuantum mekanik, ini life goalmu, kamu nggak akan bisa memahami itu sebelum kamu belajar matematika, belajar fisika, dan seterusnya sampai tingkat tertentu. Gitu juga yang terjadi. Dalam hidup, ketika belum bisa menemukan tujuan hidup, don't worry, kamu belum nyampe di situ. Tapi ada langkah yang sedang kamu jalani, kamu pasti tertarik sesuatu. Punya interest, pindah. Kenapa? Itu you, higher self, gampangnya gitu ya. Sedang narik kamu pada sebuah ketertarikan karena ada ilmu yang dibutuhkan diambil di situ untuk kamu realize your life goal. Jadi ikuti, kamu tertarik ini, ikuti. Ntar kalau udah bosan pindah nggak apa-apa, ikuti. Bosan pindah nggak apa-apa, karena itu modal. Kamu lagi ngumpulin matematika, ngumpulin ini, sampai nanti, oh ini tujuan hidupku. Itu akan realize muncul sendiri. Karena sebenarnya udah di depan matamu, cuman kamu nggak paham. Jadi ada proses untuk memahamkan, bukan informasinya belum datang.
Mohon maaf ya, informasi itu tersedia setiap saat. Sedalam apa yang Anda inginkan. Cuman problemnya adalah reseptor. Apakah kita paham atau belum. So, gimana menemukan goal? Follow your interest. Ingat, interest itu jembatan untuk ilmu yang kamu butuhkan agar memahami life goal-nya. Udah follow aja interest. Pindah-pindah mas. Saya nggak masuk akal loh mas interestnya, tenan. Saya pernah dalam 2 minggu itu baca buku 7 tentang Feng Shui. Ya sudah, ngopo gunanya aku nggak paham. Tapi aku nggak bisa berhenti. Saya benar-benar nggak bisa. Kok tertarik banget tuh aku baca sampai aku bisa ngeramal wong ya mas. Oh lain tanggal sepira oke tak wajib. Kamu sionya ini, tanggalnya ini, artinya kamu nanti besok wah gaya nih ngono ki. Saya nggak tahu gunanya apa. Saya cuma ngikuti aja. Kalau teman-teman menyebutnya saya kelebon demi Cina waktu itu. Saya bisa nulis Cina ya kemudian ini absurd memang. Tapi kalau itu tidak saya ikuti saya nggak bisa. Karena saya terbiasa dari kecil ngikuti itu. Saya pernah punya pengalaman kecil. Mohon maaf saya expand sedikit ya. Saya pernah punya pengalaman kecil ketika SMP saya pulang dari Malioboro ke rumah bapak. Naik becak. Di tengah jalan tuh mata saya ketarik gini ada orang udah. Jalan lagi kenarik gini, 2 kali, 3 kali. Ini kok 5 kali saya ngeludah kemana-mana dan saya tidak punya intensi untuk mencari orang ngeludah. Cuman matanya gini aja, pas cuh. Ya aku kok matanya nggak ngeludah terus ini ngopo sih problemnya. Pelajaran yang saya ambil dari situ, ketika saya ditarik matanya pada sebuah attention, artinya ada ilmu yang perlu saya ambil dari situ. Jadi ketika saya ditarik pada sebuah interest, saya ikuti itu sampai mati wes. Ora urusan. Kalau saya cerita pengalaman apa yang saya pelajari, absurd mas, wes, absurd ya. Tertarik sini, oke, seret sampai basah kuyup. Nanti tiba-tiba, oke, udah selesai nih, pindah lagi, udah selesai nih, pindah lagi dan seterusnya. Nah, sampai suatu titik, realize, karena cukup nih komponennya untuk memahami life goal. Dan kalau di track, dari dulu udah dikasih tahu goblok aku nggak paham aja gitu. So, jangan bernafsu. Enjoy your life, follow your passion. Dan find out yourself. Passion bukanlah sesuatu yang kamu sukai. Passion adalah sesuatu yang kamu bersedia menderita untuknya. Baca segitu banyak dalam waktu sangat cepat itu menderita. Mancing jam 2 malam berangkat, nggak dapat apa-apa, pulang dimarahin, besok diulangi lagi mancing, itu passion namanya. Itu penderitaan yang diulangi terus itu. Means kamu ada suatu titik pasti ada passion yang mau diikuti. Dan gak ada kewajiban harus itu terus passionnya. Passion kok dipaksakan. Oke ya, sabar. Seperti kalimat yang tadi, warzukni fahma, pemahaman itu rezeki. Saatnya paham ini, lakukan, lama-lama akan yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi bagaimana ngejarnya? Dirindukan, that's it. Ketika kamu merindukan, langkahnya akan disediakan. Gini mas, Anda bisa menjadi luar biasa strategis bangsat untuk memenangkan sebuah perdebatan. Saya tanya, itu tools atau kejahatan? Itu kejahatan kalau gunanya untuk memenangkan dirimu. Itu tools kalau Anda punya goals lebih besar yang baik untuk semua orang yang harus Anda sunggi. Yang harus Anda perjuangkan. See? Apakah itu tulus atau itu kejahatan? Pertanyakan pada jenengan, ini untuk apa nih skillku ini? Untuk diriku, kebaikanku, keburukan orang lain, which is bandit. Untuk kebaikanku dan kebaikan orang lain, which is pinter. Atau untuk buruk dirimu sendiri, asal menang aja. Kamu tahu keputusan perusahaan yang saya usulkan salah, tapi kamu menang berdebat. Artinya buruk buatmu juga buruk buat orang lain, artinya bodoh. Tools itu nggak ada baik buruk. Tools itu tergantung penggunanya. Kalau penggunanya punya objektif lebih besar, semua tools apapun bisa digunakan untuk tujuan yang lebih besar. Dengan caveat ya, kalimat saya hati-hati. Ini kan dipotong YouTube bisa dipakai macam-macam ini tadi nanti soalnya. Intinya paham ya tapi maksud saya ya. Semoga Anda tetap punya pegangan tujuan besarnya apa. Ngaten nggih? Sudah terjawab oke, matur nuwun. Oke, kita beri tepuk tangan teman-teman semuanya.
Saya nggak mau milih. Kalau saya mau milih, tanyain apa di itu aja, di bagi mic-nya, udah habis itu saya jawab bareng-bareng. Tolong dicatetin tapi ya. Maksudnya biasanya kalau 2-3 pertanyaan ada yang numpuk, itu sebenarnya satu sambaran nggak masalah. Oke, kita punya satu penanya lagi mungkin teman-teman ya. Oke. Nanti kita jadiin satu ini aja kali Mas ya, kayak 3 ada beberapa pertanyaan. Oke. Dari teman-teman mungkin 1, 2, 3. Oke, dari Masnya terus langsung ke atas gitu aja ya. Oke. Nah, aku gak apa-apa, Mbak. Jam segini ini sore Mbak aku. Apa yang punya gedung ini loh. Monggo. Pendek to the point ya. Yang banyak soalnya. Kita bagi-bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gofar. Saya seorang desainer. Mungkin keywordnya adalah referensi. Jadi otomatis nanti kalau misalkan saya mengerjakan sebuah desain pasti butuh referensi. Nah kalau ditarik ke katanya Mas Sabrang tadi, untuk masuk ke sebuah karya, masuk ke dalam sebuah rumah itu kita harus nyeleksi dulu. Di depan rumah ada orang, nggak mungkin langsung dibawa ke kamar dan lain sebagainya. Nah itu bagaimana dengan kondisi sekarang, terlalu banyak referensi, terlalu banyak platform yang sebenarnya itu sangat banyak sehingga banyak yang dodok. Itu kita terlalu bingung untuk siapa dulu ini yang shortcut, tak sing apa sing penting untuk referensi. Iya. Pelajari Platonic Solid, pelajari geometri suci. Gematria, ada beberapa hal yang saya tak pelajari untuk sumber apa sebenarnya desain. Itu semua berakar dari situ. Oke. Sip. Oke, desain toh? Iya. Referensi toh? Iya. Oke, semua referensi mau skomorfik, novorfik segala macam itu akarnya dari Platonic Solid, gematria sama geometri suci. Wis kuwi tok. Pelajarannya. Oke, nanti minta link YouTube-nya ya. Golek. Terlalu banyak. Monggo. Oke, monggo. Silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji, asal dari Kediri. Gini Mas Abrang, mungkin pertanyaan ini berangkat dari keresahan saya akhir-akhir ini. Menurut sudut pandang Mas Abrang, percaya diri itu apa? Dan dan fokus itu apa? Dan mungkin di pertemuan beberapa hari terakhir, saya mengutip pernyataan Mas Abrang bahwasanya segala sesuatu lakukan dengan sungguh-sungguh. Begitupun juga dengan Mbak Nun juga mengatakan hal tersebut. Mungkin bisa dijelaskan lebih mendalam terkait hal itu menurut sudut pandang Mas Abrang. Sungguh-sungguh itu apa dan takaran apa, bahwasanya apa yang kita lakukan itu sudah sungguh-sungguh atau belum. Mungkin itu. Terima kasih. Oh iya. Bisa tunjukkan. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Rizka Ayu. Sebenarnya pertanyaan saya dari tadi pertama masuk sampai sekarang tuh berubah-ubah. Karena tadi udah banyak teman-teman yang tanya dan ada yang dijawab dan itu menimbulkan pertanyaan baru lagi. Cuman saya udah nyatet di sini mau tanya tentang tujuan itu sebenarnya lebih baik dicari atau diputuskan. Dan setelah kita sudah punya tujuan, sebenarnya mana yang lebih penting Mas antara tujuan atau keberfungsian? Dan di dalam proses pencarian itu tadi pasti nanti secara otomatis kita akan mengetahui tentang siapa saya, siapa diri saya. Dan otomatis dalam alam bawah sadar itu akan mengarahkan dan ada keyakinan kalau misal ada orang lain di luar diri saya yang mengenal dan mengetahui siapa saya, itu akan menimbulkan keberfungsian baru untuk saya. Nah, itu seberapa penting? Karena kita di dalam society tidak lepas dari personal branding. Karena tadi Mas Abrang juga menyampaikan, kalau kita di dalam society, kita tidak melakukan apapun dan kita tidak menjadi siapapun, ya ngapain kita hidup? Ya, udah cukup itu aja. Terima kasih. Oke, jawab sisi yo. Kowe mau apa? Aku ki ono kopi ono rokoke lalen. Yang pertama itu tadi gimana banyak informasi terus kita bingung. Oh.
Oh udah tak jawab pertama mencari informasi kita bingung pelajari terus tok pakai kan gitu aja. Tadi sudah saya kasih beberapa kunci bahwa neng ojo kaget ya nek mlebu aneh-aneh kuwi. Ikutin breadcrumb-nya aja. Yang itu tadi beberapa kata kunci wis ono. Rasa wis kuwi wae. Yang kedua itu lebih ke percaya diri itu apa, terus sungguh-sungguh itu takarannya apa? Oke. Percaya diri itu apa, sungguh-sungguh itu akarnya. Percaya diri itu sebenarnya dia pengen mencari mencari sebuah kondisi acceptance. Karena kalau percaya diri, percaya itu apa sih? Mengiyakan tanpa bukti kan. Sehingga kamu kenapa harus digosok terus, ayo toh percaya diri karena itu faking it. Ciri-ciri percaya diri akan muncul sendiri ketika kamu sudah menerima dirimu apa adanya, mengenal dirimu apa adanya. Kamu udah nggak perlu kata percaya diri karena kamu sudah tahu diri. Masuk ke kata kuncinya. Percaya itu jembatan menuju tahu diri. Ketika sudah tahu diri, nggak perlu percaya, kamu sudah tahu kok. Simpel ya. Oke. Terus apa? Oh sungguh-sungguh takarannya apa? Takaranmu dewi gitu aja sungguh-sungguh. Nah, kamu merasa sudah maksimal atau belum? Kamu merasa sudah gini paling gampang gini. Ikut ukurannya Kanjeng Nabi aja. Gini aja. Kamu merasa kalau dari semua langkahmu tidak ada yang kau sesali, berarti udah sungguh-sungguh. That's it. Simple. Jangan membuat keputusan berhenti atau memulai yang kemungkinan kamu sesali di belakang. Itu dirangkum sama bapak saya. Orang enaknya betul. Dengan satu kalimat yang mungkin udah banyak yang dengar dulu, didik saya itu dengan satu kalimat itu, jangan bodoh. Itu satu kalimat aja tapi itu implikasinya luas. Ngapa dikit jangan bodoh toh. Ya kan bodoh berarti. Ngapa aja bodoh berarti kan gitu. Sungguh-sungguh juga itu. Jangan bodoh artinya jangan menyesali apa yang kamu putuskan. Tadi yang kita obrolkan tadi sebenarnya menuju ke situ. Kalau kamu tahu resikonya, kalau kamu tahu pertimbangannya, kamu dengan sadar memilih tidak akan kamu sesali. Karena pun kalau kecemplung, kamu sudah tahu resikonya. Oh, kalah gambling ki. Main totor kak apa? Totor. Saiki ora yo main Zeus. Oke, ke mbaknya tadi. Tujuan tuh dicari atau diputuskan, mana yang lebih Gimana yang lebih penting tujuannya gini, itu kawin jadi satu kok. Tujuan itu sendiri itu punya fungsi. Bukan tujuannya. Bukan tujuannya apa. Tapi kepemilikan terhadap tujuan itu fungsinya penting banget. Kenapa? Karena itu untuk me-unify self. Menjadikan diri menjadi satu. Kalau punya tujuan jelas. Tujuan. Sehingga informasi beribu yang datang ke kita, bawah sadar akan memilah dengan tepat. Karena kalau tidak itu, nggak ada tujuan, mesti pelin-pelan dia, bingung. Orangnya tidak punya, yang orang bingung, yang ngomong ngapain, malah overthinking seterusnya, itu karena nggak punya penyatunya ini loh. Nah ini dirangkum dalam agama, mohon maaf, dengan konsep yang namanya tauhid. Tauhid itu apa sih? Menyatukan. Kalau kita sudah satu, kita jadi satu entity untuk berjalan. Apa gunanya satu entity? Untuk mengarahkan hidupmu. Gimana itu? Oke ya, kita breakdown lebih detail nih. Di sini ada yang pernah hamil? Oh enggak pernah ya. Tanya orang yang pernah hamil. Ketika dia hamil, dia akan merasa banyak orang di sekitarnya hamil. Banyak orang hamil ketika saya hamil. Pasti gitu. Apa benar secara statistik hamilnya menyamakan dengan dirimu gitu? Enggak toh. Itu masalah persepsi. Karena ketika dia hamil, resiko yang dia pegang, awareness yang dia pegang adalah kehamilan, dia akan lebih waspada kepada orang hamil. Satu orang hamil, 2 orang hamil, 3 orang hamil. Sehingga secara persepsi kelihatan lebih banyak. Misalnya kita ngobrol ngawur gini nih. Yang otaknya bisnis, cita-citanya, yang dilihat pasti peluang bisnis. Pulang yang dibawa ilmunya apa? Tadi masnya punya ilmu untuk bisa menang debat dengan kepala perusahaan. Ini bisa saya jual, ini jadi pelatihan. Langsung milih gitu. Kalau yang tujuannya bisnis nih. Kalau yang tujuan lainnya adalah mencari diri dengan cara
bertapa, yang diambil beda lagi. Wah, tadi Mas Abrang ngomong kalau wiritan itu, wah, dan seterusnya. Artinya tujuan itu membuat kita menjadi streamline. Tidak semua orang bisa membuat tujuannya, sehingga dibuatkan oleh agama. Kalau kamu nggak bisa bikin tujuan, ada surga neraka loh jadiin tujuan, udahlah pegangan itu aja. Kalau kamu bisa bukan tujuan, karena fungsinya sama. Tujuan itu jadi hakimmu saat ini. Kamu pengen, ada pertanyaan waktu itu di salah satu forum. Mas, saya semester 3 ini, saya lebih baik belajar atau pacaran sekarang? Saya nggak bisa menjawab. Kamu membayangkan 3 tahun lagi dirimu gimana? Gendong anak atau gendong ijazah? Gendong anak, ya udah pacaran ngetengi anak uang saiki. Cepat menuju tujuan. Tapi kalau tujuanmu pengen dapat pekerjaan cepat, belajar. Saya nggak ngomong mana yang lebih baik memutuskan untuk hidupmu, kamu yang lebih baik, kamu yang lebih tahu memutuskan hidupmu mana yang paling penting. Tapi berdasarkan tujuanmu, jangan berdasarkan kata orang lain. Tapi kalau kamu bingung, ada gunanya loh lihat society. Society itu norma dan agama. Aduh, ini iso salah YouTube sing diketok wae yo. Norma dan agama itu berguna untuk orang-orang yang tidak bisa menciptakan hakimnya sendiri. Saya ini benar atau salah ya? Menurut norma gimana? Nggak boleh, ya udah nggak boleh. Karena dia tidak bisa menciptakan hakimnya sendiri. Kalau dia bisa menciptakan hakimnya sendiri, nggak perlu norma. Mohon maaf, nggak perlu norma, nggak perlu agama. Dia akan tahu perilakunya benar atau salah. Saya pengen kaya tapi hidupnya tenang. Nggak mungkin korupsi ini orang. Nggak perlu agama. Karena in order untuk menuju tujuannya hidupnya tenang, dia harus bekerja keras tanpa melakukan perihal-perihal yang memungkinkan untuk dia menjadi tidak tenang. Nah, artinya semua keputusan dalam hidup kita, informasi yang masuk, decision yang keluar, itu di streamline-kan, dijadikan satu sama yang namanya tujuan itu tadi, hakim. Makanya banyak ngomong, kalau kamu pengen punya hakim yang jelas, tulis cita-citamu. Tidak hanya dibayangkan. Karena ketika dia menjadi nyata tulisan, kamu bisa ngelihat kamu konsisten nggak itu. Pasti dimarahin kamu nih. Saya pengen jadi orang sukses. Definisikan sedetail-detailnya. Itu pasti nggak enak mendefinisikan secara detail. Kenapa? Karena kamu mungkin gagal. Paling enak tuh bikin goal yang kabur. Sehingga kemungkinan gagal kecil. Tapi itu nggak bisa jadi hakim yang efektif. Kalau kita tahu fungsi tujuan adalah hakim, tulis detail. Aku pengen jadi gini. Tulis, tiap hari bangun telat gitu, ya Allah aku dimarahin sama diriku yang masa depan ini. Males gini aja gak mau gitu. Jadi ada eksternal, ini gak cuma sutradara yang di atas aktor, tapi hakim yang di masa depan. Masnya tadi mana tadi? Karena self itu tadi, memang ada 3. Kalau Jawa ngomong Jepang bayi, kamu yang lahir di muka bumi dan ada satu lagi yang di depan yang menunggumu menyadari. Sama seperti di hidup. Ada kamu yang sekarang, ada hakim, ada sutradara yang menggait perjalananmu dan ada hakim yang tahu tujuannya akan kemana. Kalau nggak bisa buat mumet, sudah disediakan template. Template yang lokal namanya norma, adat. Ada template yang across time namanya agama. Terlalu mumet wes, ambil tafsir salah satu. Imam A, Imam B, Imam C, si A, si C, si B, si D, wes monggo terserah. Karena kita tahu fungsinya bahwa dia men-streamline-kan dirimu. Orang yang tidak menjadi satu, terpencar-pencar tidak akan kemana-mana. Dia harus memadat limitasinya. Menggunakan limitasi secara maksimal, sehingga tujuan itu yang paling penting bukanlah tujuannya apa, tapi punya tujuan untuk menyatukan diri, men-streamline-kan diri itu tadi. Menjawab nggih. Oke, matur nuwun. Oke, kita beri tepuk tangan lagi teman-teman semuanya.
Oke, ini sebenarnya sudah nggak kerasa ya. Kita tadi kalau ngomongin tentang diri sendiri, ternyata banyak banget tema-tema yang muncul ya Mas ya. Ini kayaknya kalau mau kita lanjutin lagi, kita bisa didobrak langsung ya. Oke, teman-teman, nggak kerasa waktunya juga sudah menuju penghujung acara. Tapi mungkin sebelum benar-benar mengakhiri Mas, karena hari ini kita punya tema tentang tahu diri, kita pengen dapat satu closing statement nih dari Mas Sabrang sendiri gitu. Boleh Mas Sabrang. Dalam diri ada sel yang memahami fungsi dan memahami dirinya, dan ada sel yang sembarangan. Sel itu disebut sebagai sel kanker, tapi sel yang berfungsi disebut sebagai sel yang sehat. Kita tarik ke atas sedikit. Pada sebuah badan yang namanya society, ada sel yang berlaku sebagai kanker, ada sel yang berlaku sebagai sel yang sehat. Boleh kalau kita ngomong, kalau enggak kanker enggak kebagian. Tapi lama-lama badannya akan mati, karena semuanya kanker. Jadi memahami diri, mengetahui diri, tahu arahnya kemana, itu bukan hanya baik untuk dirimu. Tapi baik juga untuk society, untuk masa depan, untuk Indonesia, dan untuk umat manusia. Menjadi satu sel yang baik, bisa mempertahankan kehidupan society. See, take your part, be a human, and let's face the future together. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Mas Sabrang.